Baik, selamat bertemu kembali pada topik dari penginderaan jarak jauh. Kita berangkat dari definisi dulu ya. Apa yang dimaksud dengan penginderaan jarak jauh? Yang terminologi umumnya ya, ada yang menggunakan remote sensing ya, ada yang menggunakan teledetection, ada yang menggunakan depth perception dan penerbendung ya. Nah ini pada prinsipnya definisi ini adalah bagaimana kita mengumpulkan ya suatu objek atau fenomena. Jadi bagaimana kita mengumpulkan data tentu saja terhadap suatu objek ya atau fenomena yang tidak langsung kontaknya dengan objek yang bersangkutan ya. Jadi kita menggunakan sebuah tools ya untuk mengukur tersebut secara tidak langsung. Nah ini yang didefinisikan oleh Parker ya pada Symposium on the Remote Sensing of Environment in Michigan di Amerika Serikat. Ya, bagaimana dunia ya itu semuanya global dunia ini kan dihasilkan oleh perekaman data remote sensing, jadi mencakup pemetaan daratan, samudra ya dan berbagai informasi sumber daya alam yang diperoleh melalui data penginderaan jarak jauh. Nah, sini perekaman ini tentu saja memanfaatkan dari karakteristik dari gelombang elektromagnetik ya, dari yang digunakan di remote sensing ini yang berkisar dari mulai 0,4 mikrometer sampai dengan 1 meter, dari mulai visible light sampai dengan panjang gelombang mikro, yang kita sebut dengan radar kan. Jadi apa yang kita gunakan sehari-hari sekarang ini adalah gunakan kemampuan dari energi elektromagnetik ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya dari Google Map ini, informasi apa yang kita dapatkan ya dengan resolusi tersebut, apa manfaatnya ya, berapa skalanya, kemudian sumber data apa yang kita peroleh dari sini gitu ya. Nah di sini bagaimana kita memanfaatkan itu. Kemudian kalau kita close up lagi, ya misalnya kampus IPB Darmaga, informasi apa ya yang kita dapatkan jika kita melakukan kita menggunakan resolusi yang lebih tinggi. Nah di sini informasi yang lebih detail ya, misalnya resolusi yang 30 meter itu bangunan-bangunan IPB gitu masih kasar kelihatannya. Tapi kalau kita sudah menggunakan resolusi 10 meter, 5 meter, apalagi yang sampai setengah meter, maka itu sangat detail ya. Jadi semuanya yang kita peroleh ini, informasi, data dan informasi itu adalah sumber pada data penginderaan jarak jauh. Nah kalau kita close up lagi ya dengan resolusi yang lebih besar, maka di sini sudah akan sangat detail. Kita bisa mengukur misalnya koordinat pojok bangunan, koordinat dari pohon ya, atau koordinat dari objek-objek tertentu yang terdeteksi dan teridentifikasi dengan jelas. Dan kita sudah bisa misalnya di sini mengukur luas gedung, lebar gedung, panjang gedung ya, luasan. Lagi saya katakan dengan resolusi yang lebih tinggi, misalnya 1 meter atau setengah meter, maka kita sudah bisa mengukur luas gedung dengan detail, luas tutupan vegetasi, luas vegetasi rendah, diameter tajuk, ya, luas bangunan, panjang bangunan, lebar bangunan dan sebagainya. Itu sudah lebih detail. Ini contoh di kampus IPB Darmaga. Nah ini lab kita ada di sini. Ini adalah kelompok arboretum. Nah ini bangunan-bangunan lama ya di kampus Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB. Jadi dengan demikian kita sudah bisa dengan detail lokasi ruang kuliah kita sudah tahu ya. Ya misalnya itu ruang kuliah, salah satu ruang kuliah yang pernah kita gunakan ya pada masa kita melakukan kuliah offline ya. Kemudian juga itu lab kita, lab fisik kita dan yang kita gunakan praktikum sekarang ini. Nah kalau tadi menggunakan Google Earth ya, nah tentu saja kalau kita ini adalah citra yang menggunakan ya citra IKONOS yang direkam dari ketinggian 900 km di luar angkasa ya.
Nah ini kita lebih jelas mendapatkan, karena ini resolusi multispektral Iconos itu kan 4 meter. Sedangkan resolusi pankromatiknya itu 1 meter. Jadi kita dengan fusi kita bisa mendapatkan yang sangat detail ya. Dengan artinya dengan resolusi 1 meter kita bisa sudah membuat skala 1:3000. Nah, jadi kalau kita bandingkan dengan Google Earth tadi, Google Map tadi, ya ini jelas kita bisa melakukan kegiatan berbagai macam transformasi menggunakan citra asing. Ya. Nah ini salah satu contoh juga ya menggunakan resolusi tinggi. Nah ini bukan dari satelit tapi menggunakan pesawat terbang ya. Pesawat terbang dari ketinggian 150 ya sampai dengan 300 meter di atas rata-rata datum ya kampus gitu ya. Kita bisa mendapatkan citra resolusi tinggi seperti ini. Ini masih ada. Nah di sini kalau kita lihat ini masih kampus Darmaga yang lama ini ya. Ini belum ada. Ya. Common room itu belum ada di sini ya. Tapi asrama putri, asrama putra ya dan beberapa kampus seperti kampus lama masih Pautan masih kelihatan di sini. Tapi kampus baru Pautan belum ada ya. Nah juga kita bisa membandingkan dengan Google Earth tadi. Juga perkampungan pemukiman yang ada di sekitar kampus kita dapat deteksi dan identifikasi dengan jelas. Dari sini kita semuanya mendapatkan apa? Jadi kita pasti mendapatkan informasi karena apa? Karena adanya variasi spektral. Jadi dengan berbagai macam tone, berbagai macam warna, kita mendapatkan informasi terkait ya reflektansi atau radiasi ya, atau emisi dari objek tersebut. Kemudian ada variasi spasial. Jadi ukurannya berbeda ya. Dengan ini kita bisa membedakan antara perumahan dengan gedung ya, antara misalnya lapangan bola dengan halaman rumah tangga private gitu ya. Dan juga ada variasi temporal. Nah, jika kita merekam citra dari waktu yang berbeda dan musi yang berbeda, maka kita akan mendapatkan variasi spektral. Jadi dengan demikian dari citra penginderaan jarak jauh kita akan lengkap mendapatkan ya variasi spektral, spasial dan temporal. Nah ini kita perlu pahami. Ini salah satu contoh misalnya globe dunia gitu ya. Dari ini juga dipetakan ya itu menggunakan data remote sensing. Jadi kita dengan data remote sensing ini kita akan mendapatkan coverage tumpahan daju, coverage lahan terbuka, coverage badan air ya di seluruh muka bumi ini. Jadi sesungguhnya remote sensing ini adalah science ya. Jadi science, jadi ilmu pengetahuan bagaimana kita mendapatkan informasi tentang permukaan bumi tanpa sesungguhnya kita melakukan kontak langsung secara aktual ya dengan permukaan bumi itu sendiri. Itu definisi remote sensing ya. Jadi dengan remote sensing ini gitu ya sesungguhnya kita mengcover remote sensing ini, penginderaan jarak jauh ini mengcover semua metode dan semua teknik ya untuk mendapatkan ya informasi baik kualitatif maupun kuantitatif ya dari kejauhan ya tanpa kita menyentuh langsung, kontak langsung dengan objek atau fenomena yang bersangkutan. Nah, sehingga banyak yang mengistilahkan sini remote sensing adalah only look no touch. Jadi look no touch gitu ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi semuanya yang energi ya, karakter energi dari remote sensing ini tentu saja menggunakan energi yang sudah ada, yang utamanya berasal dari energi surya, kemudian dia melakukan merambat melalui atmosfer, sebagian sampai ke objek, kemudian dipantulkan. Jadi pantulan inilah bervariasi ya, sesuai dengan objek. Kalau vegetasi tinggi dengan vegetasi rendah akan berbeda. Ya. Demikian juga reflektansi yang berasal dari tanah, apalagi tanahnya diperkeras. Demikian juga akan berbeda
jika dengan ada reflektasi dari bangunan. Nah, selain pantulan ada juga yang namanya emisi, ya, emisi yang memang bersumber dari objek bersangkutan, misalnya dari batu bara, dari letusan gunung berapi, ya, atau dari panas permukaan. Jadi remote sensing itu sesungguhnya bagaimana sensor sistem itu ya merekam dari energi yang dipantulkan dan diemisikan dari permukaan bumi. Jadi memang sederhananya jadi merekam dengan kamera dan hasilnya misalnya adalah satu set begini ya. Nah, satu set ini bisa zaman sebelum 72 itu menggunakan hard copy, tapi sekarang bagian besar sudah tersimpan dalam bentuk digital. Kalau sudah kita digital maka kita bisa print out menjadi hard copy ya. Nah, itu konsepnya. Jadi menangkap energi elektromagnetik yang dipantulkan atau diemisikan oleh objek ya. Nah, sehingga rekamannya bisa kita sajikan dalam bentuk analog atau data digital. Ya. Nah, kemudian dalam mata kuliah ini bagaimana kita bukan memfokuskan pada bagaimana kita akuisisi, bagaimana kita merekam ya data remote sensing itu, tapi kita lebih banyak bagaimana kita memproses supaya menjadi informasi. Nah, prosesnya itu ada kualitatif yang kita sebut dengan interpretation ya, dan juga ada kuantitatif. Jadi interpretation itu sebenarnya ya mencakup kuantitatif dan kualitatif gitu ya. Bagaimana kita menerjemahkan sebuah objek dari data menjadi sebuah informasi. Nah, oleh karena data remote sensing ini akan mencakup tentang geometri, mencakup pengaruh atmosfer bumi, mencakup pemetaan, maka berbagai macam teknik di sini ya diperlukan, mulai dari data processing, geometric correction ya, kemudian bagaimana menjanjikan hasil, bagaimana menurunkan hasil, bagaimana meng-highlight hasil, bagaimana menghaluskan hasil ya. Itu yang di-cover oleh remote sensing ini. Untuk memahami remote sensing ini, karena tadi mencakup all method dan all teknik, jadi mencakup semua metode, semua teknik, maka diperlukan berbagai macam ilmu ya, ilmu fisik ya, ilmu sosial, ekonomi, dan ilmu biologi. Kalau ilmu fisika misalnya berkaitan dengan panjang gelombang, reflektansi, perambatan ya, backscatter, emisi gitu kan. Ilmu biologi bagaimana karakter dari reflektansi gitu ya, emisi terkait dengan klorofil, biomasa, kandungan kandungan air dalam vegetasi. Ini kalau untuk memodelkan, untuk mengetahui karakter dari penggunaan lahan ya, pemanfaatan lahan, maka perlu ilmu sosial, ekonomi, dan antropologi. Jadi di dalamnya itu baru kita belajar tentang bagaimana data acquisition-nya ya, sampai dengan data analisisnya. Kemudian di situ bagaimana mengatur spasialnya, dari GIS-nya bagaimana ya, bagaimana melakukan ground routing. Nah, ini dikemas. Nah, keseluruhan ini ya bisa juga disebut dengan ilmu geomatika ya, dan inderaja. Nah, jadi bagaimana kita aplikasi dari remote sensing ini ya, yang kita sebut dengan geomatika dan juga inderaja ya. Nah, kita bahas sekarang misalnya lebih banyak pada inderajanya. Nah, ini kalau di bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan ya, mulai dari kehutanan, pertanian, geologi ya, sosial, ekonomi, kebijakan, geografi, hidrologi, gitu ya, perkotaan, lingkungan, ya, bencana alam, itu semuanya memerlukan sumber data yang utamanya berasal dari remote sensing. Kemudian analisis spasialnya ya, memerlukan ilmu sistem informasi geografis. Nah, bagaimana di kehutanan? Nah, kalau kita di kehutanan itu hampir semua kegiatan penyelenggaraan kehutanan, mulai dari kegiatan perencanaan ya, pengelolaan sampai dengan pengawasan. Kalau kita perhatikan inventarisasi hutan perlu, ternyata itulah pokok dasar dalam mendesain ya
bagaimana kita merencanakan inventarisasi hutan. Itu butuh data remote sensing. Mulai dari yang resolusi sedang sampai dengan mulai resolusi rendah sampai resolusi yang sangat tinggi. Pengukuhan, penatagunaan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan, penyusunan rencana karya, itu semuanya memerlukan data remote sensing. Kemudian pengelolaan hutan, bagaimana kita melakukan penataan hutan, menentukan wilayah pemanfaatan, di mana wilayah-wilayah yang digunakan untuk produksi, untuk non produksi, konservasi, pelindungan, itu semuanya memerlukan data spasial. Ya, kemudian bagaimana kita memanfaatkan dan menggunakan kawasan, rehabilitasi, reklamasi, pelindungan dan konservasi, semuanya memanfaatkan ya teknologi remote sensing. Ya. Apalagi yang terkait dengan litbang dan ditlaktur. Penelitian dan pengembangan itu sangat penting ya. Kenapa? Karena teknologi remote sensing ini berkembang sangat cepat. Ya dulu ya 10 tahun yang lalu berbicara tahun 70-an ya itu berarti 50 tahun kita berbicara resolusi 80 meter. Ya, kemudian 5 tahun berikutnya 30 meter. Saat ini sudah berapa? Saat ini sudah dari satelit saja itu sudah berbicara tentang resolusi setengah meter. Anda sudah bisa bayangkan dengan setengah meter ini artinya sekarang 1.500 cabang pohon sudah kelihatan, ya mudah terdeteksi. Apalagi kalau kita menggunakan drone itu sudah 10 cm. Ya. Jadi sudah sangat sangat banyak peranannya ya di dalam pengelolaan sumber daya hutan dan lingkungan. Apalagi untuk pengawasan, ya. Pengawasan tentang reboisasi, keberhasilan reboisasi yang sangat detail dengan resolusi sangat tinggi ini memungkinkan penggunaan teknologi remote sensing. Jadi hampir semua ya di bidang kehutanan mulai dari perencanaan hutan sampai dengan pengawasan hutan memerlukan remote sensing. Ya, jadi sekali lagi ya bahwa filosofinya dari remote sensing ini adalah kita sesungguhnya dengan remote sensing ini kita bisa melihat sesuatu yang sesungguhnya tidak bisa dilihat oleh mata manusia keseluruhan. Ya. Jadi artinya kalau mata kita biasa ini kan hanya visible light saja, hanya 0,4 sampai 0,7 ya mikrometer yang kita bisa lihat. Ya. Jadi artinya panjang gelombang blue, green dan red saja. Di luar itu kita nggak bisa lihat. Near inframerah, middle inframerah, thermal inframerah, ya kemudian gelombang mikro itu di luar kemampuan mata kita melihat. Tapi ya definisi dan convincing somewhat then you are right. Jadi artinya kita bisa meyakinkan dengan memahami ilmu remote sensing ini karena kita menggunakan pendekatan saintifik, ya. Maka kita bisa meyakinkan ini loh teorinya, ya. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita sajikan itu benar. Itu saintifik. Ya. Jadi kalau yang namanya saintifik, jika kita olah dengan metode, dengan kondisi yang sama, objek yang sama, tool yang sama, akan menghasilkan hasil yang sama. Itu saintifik. Ya. Jadi dari review tadi, maka dengan remote sensing hampir menjawab bisa apa objeknya secara umum ya, jenis umum, objeknya apa saja, fiturnya apa, berapa banyak, di mana, apa bentuknya, bagaimana luasnya, bagaimana kelilingnya, apa yang berubah ya, apa yang bercampur, itu mudah ya. Juga kita bisa menjawab ya secara detail misalnya tutupan lahan ya, air, vegetasi, tanah itu ada di mana saja dari tahun ke tahun, bagaimana proses perubahannya. Ya, kemudian suhu tinggi di mana saja, konsentrasi polutan ada di mana saja, di mana terjadi pertumbuhan perkembangan. Demikian sampai dengan sub kelas, misalnya kelas hutan rapat, sedang, jarang, itu bisa diketahui. Ya, ini tadi sudah berapa luas, di mana letaknya, kapan terjadinya, bisa dengan remote sensing. Sehingga dengan remote sensing kita bisa juga melakukan ya trace back, jadi tracking ya, mengetahui bagaimana histori penggunaan lahan. Dari Anda yang lahir sekarang bisa
mengetahui juga bagaimana perubahan sejak tahun 72 misalnya ya, sejak Landsat 1 diluncurkan. Nah, ini contoh misalnya, ini contoh bagaimana perubahan yang terjadi di mangrove jadi area industri. Ini sebelumnya di sini kita lihat vegetasi masih utuh. Nah, di sini sesudahnya sebagian vegetasi sudah terbuka. Ya. Jadi apa yang mix, apa yang confusing, apa yang membingungkan, apa yang bercampur, yang sulit dipisahkan antara pohon semar, itu kita akan tahu dengan data kita. Kemudian kita menggunakan resolusi yang berapa, yang harus yang bagus, ya. Nah, jadi dengan remote sensing ini, seperti yang saya katakan tadi, bahwa sekarang ini di angkasa ini ratusan satelit sumber daya, ya. Jadi ada berbagai macam platform, ada berbagai macam ketinggian, ada berbagai macam waktu perekaman, berbagai macam sensor, berbagai macam band. Jadi kita selalu remote sensing ini akan berhadapan dengan multi state, multi temporal, multi sensor, multi spektral. Jadi dengan demikian ya kita akan mempunyai bank data yang begitu banyak, ya. Mulai yang dari platform yang di luar angkasa yang sangat tinggi sampai dengan yang terestrial. Dengan demikian akan sangat sayang bagi rimbawan jika tidak bisa memanfaatkan itu. Karena kita rimbawan selalu berhadapan dengan area yang luas dan kompleks. Ya, karena kita bersentuhan dengan hampir semua sektor. Sektor pertanian, industri, pertambangan, perkotaan, itu semua akan bersentuhan dengan sektor kehutanan. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi, saya ulangi bahwa spektrum elektromagnetik yang digunakan dalam remote sensing mulai dari visible light, ya, sampai ya dengan panjang gelombang. Visible light ada di sini, kemudian near infrared, middle infrared, thermal infrared, sampai dengan microwave. Yang panjang gelombangnya kurang lebih 1 meter. Sedangkan ultraviolet, X-ray nggak digunakan, ya. Ultraviolet digunakan karena memang hampir semuanya di scatter, tidak masuk di atmosfer bumi, tidak masuk, ya. Nah, kalau kita hubungkan ini bagaimana sifat-sifat reflektansi dengan panjang gelombang, ini kita bisa tahu. Misalnya kita ingat saja ini yang vegetasi, yang kuning ini dari blue rendah naik di green, puncaknya di green, turun lagi di red, kemudian naik lagi di near infrared, ini yang paling tinggi near infrared, turun lagi, ya, ini masuk sudah di middle infrared. Jadi yang panjang gelombangnya 1,5 dan 2 mikron ini, ya, mikrometer ini, itulah panjang gelombang inframerah sedang. Kemudian kesananya lagi, nah itulah thermal dan selanjutnya microwave. Tapi kalau yang biru ini, yang biru terang ini yang cyan, ya, yang cyan, ya. Ini tanah kosong terus menaik, ya. Dari mulai visible, kemudian naik, terus sedikit naik di inframerah sedang, ya, kemudian naik lagi sampai dengan thermal. Beda dengan kalau badan air puncaknya di green, kemudian turun lagi dan sampai dengan sedikit di inframerah dekat. Dia tidak sampai di inframerah sedang, apalagi thermal. Jadi dengan konsep itu, ya, maka kita bisa menggunakan remote sensing ini, teknologi remote sensing untuk berbagai macam keperluan. Ya. Jadi hampir semua bidang seperti yang saya katakan tadi, meteorologi, hidrologi, ilmu tanah, hidrologi, konservasi, gitu, ya. Kemudian kehutanan, apalagi studi lingkungan, keteknikan pertanian, ya, perencanaan fisik, survei lahan, itu semuanya memerlukan ilmu remote sensing karena basic datanya ada di sini. Lalu kalau di kehutanan, ya, di forest inventory, pemetaan, deforestation, reforestation, forest fire detection, forest encroachment, ya, misalnya perambahan hutan, bencana
ya di kehutanan ya, seperti di sini kebakaran hutan itu juga menjadi main use, jadi penggunaan utama dari remote sensing. Kalau mapping pasti pemetaan standing stock, hutan non hutan itu pasti, dan itu sudah rutin dilakukan oleh KLHK, khususnya dari Direktorat Jenderal Planologi. Nah, untuk urban planning ya, misalnya contoh di daerah bagaimana pembangunan perkotaan ya, mapping, updating, bagaimana menetapkan monitoring perkotaan itu sendiri gitu ya. Manajemen fasilitas, database ya. Jadi remote sensing ini sangat berguna untuk decision support ya, dan merencanakan lebih baik. Kemudian kita juga melakukan updating. Untuk agriculture ya, untuk misalnya bagaimana kita menaksir produksi, modeling itu sangat penting ya. Itu banyak digunakan. Jadi memprediksi panen tahun ini ada berapa ton ya di Pulau Jawa, itu ketahuan dengan remote sensing. Kemudian tentang ya misalnya kerusakan karena banjir ya, sampai dengan standing dari crop ya, itu seperti apa, itu mudah dilakukan ya. Forestry ya, jadi misalnya bagaimana untuk mapping, updating, forest chain detection, forest resource inventory ya, development database gitu ya. Jadi dengan dengan remote sensing kita bisa punya database sebagai baseline ya, merencanakan afforestation, bagaimana kita merencanakan kehutanan masa depan, bagaimana kita merencanakan dari kelestarian dari lingkungan, bagaimana kita merencanakan konservasi ya, satwa liar ya, bagaimana mengembangkan rekreasi. Nah, semuanya hampir 80% memerlukan data yang berasal dari remote sensing, apalagi metodologi untuk mappingnya itu pasti membutuhkan ilmu spasial. Sementara ilmu spasial ya, data utamanya berasal dari remote sensing ya. Ya ini misalnya coastal juga ya, daerah pantai, mangrove, khususnya mangrove ya, kita bisa mendeteksi menggunakan data remote sensing, baik dari mulai resolusi sedang sampai dari resolusi yang sangat tinggi ya. Land use apalagi ya, jadi penggunaan dan tutupan lahan hutannya, kemudian infrastruktur, bidang-bidang lain. Nah, itu sangat penting. Jadi memang yang pionir menggunakan remote sensing pertama kali ya adalah kehutanan dan geologi ya. Jadi oleh karena itu, kenapa misalnya memang kehutanan ini memerlukan data remote sensing ini, apalagi di Indonesia ya. Separuh lahan, separuh daratan itu adalah kawasan hutan misalnya. Jadi kehutanan selalu berhadapan dengan luas yang begitu besar. Pertama. Yang kedua, yang namanya kehutanan pasti area-area yang berlokasi jauh, tidak ada aksesnya, topografinya berat, ya, atau misalnya punya berawa yang sulit dilakukan survei lapangan. Yang poin yang ketiga, kalau menggunakan survei lapangan butuh waktu lama, biaya lama, tenaga banyak. Sementara remote sensing ini adalah metode yang tidak merusak, cepat, bisa diulang lagi, ya. Itu keuntungannya. Jadi sementara juga fenomena-fenomena perubahan dari biologi dari landscape, vegetasi itu sangat berkaitan erat dengan panjang gelombang. Reflektansinya seperti apa, backskatternya seperti apa, emisinya seperti apa, ya. Itu semuanya sangat terkait erat. Ya. Kemudian di remote sensing ini seperti yang saya katakan tadi, hampir di semua bidang ya, mulai dari kegiatan perencanaan hutan sampai dengan kegiatan pengawasan itu diperlukan ya. Karena remote sensing ini adalah alat yang unik dan fleksibel ya, karena dia bisa menelusuri ya perubahan komposisi seperti apa,
yang tidak pernah dilakukan oleh manusia secara langsung. Ya, nah memang keunggulannya seperti yang saya katakan tadi dibandingkan dengan survei yang terrestris. Namanya remote sensing ini ya datanya adalah multiple use dan multidisiplin. Dan semua deteksi bisa dilakukan secara semi otomatis, ya. Gambar direkam, ya, itu mengandung informasi yang up to date dan repetitif, ya, sehingga hemat waktu, tenaga, biaya untuk melakukan analisisnya, ya. Dapat dianalisis dengan software yang relatif murah. Hardware-nya apalagi sekarang sudah sangat terjangkau, begitu ya. Gambar yang terekam ya tidak hanya visible saja, tapi juga inframerah, gelombang mikro, ya. Nah, kita bisa juga menerapkan teknik-teknik image processing, misalnya nanti image enhancement, ya, yang akan kita bahas nanti. Ya. Nah, jadi memang yang walaupun tadi saya bicarakan keunggulannya, ada juga beberapa keterbatasan yang harus pahami. Jadi yang perlu diingat adalah hasil remote sensing akan pernah lebih baik dari pengetahuan tentang sifat-sifat spektral dan histori penggunaan lahan. Oleh karena itu, ya, memang yang penting dulu adalah ahli remote sensing itu harus sangat bersifat, ada yang bersifat global, ada juga yang bersifat lokal, ya. Bagaimana perilaku dari hutan tropis, bagaimana perilaku dari gambut di tropis itu sangat berbeda dengan perilaku gambut yang ada di misalnya di Norwegia atau di Finlandia, sangat berbeda. Bagaimana karakter refleksi vegetasi hutan yang ada di Jerman, di Jepang dengan di tropis juga akan sangat berbeda. Ya. Nah itu karakter lokalnya. Kemudian bagaimana penggunaan lahan? Kalau di Indonesia karena penduduknya banyak, maka penggunaan lahan-lahan yang sempit ini karakter utamanya. Tapi kalau di negara-negara Eropa atau di Australia itu kan biasa dia masih, karena penduduknya sedikit per unit ininya ya, per unit luasannya. Kemudian klasifikasi ya spektral sangat mudah, tapi memberikan yang sulit memberikan label. Dan tidak ada memang misalnya objek itu yang pure, yang bisa dideteksi secara murni ya, menghasilkan tingkat keakuratan sampai 100%. Ya. Kalau di tropis ada hambatan awan, ada hambatan haze. Kalau kita menggunakan radar, nanti ada namanya radar shadow. Ada speckle, itu hambatannya. Kemudian kalau kita perlu resolusi yang sangat tinggi, maka kendalanya adalah panah. Jadi selalu ada trade off antara resolusi sedang, resolusi tinggi dan resolusi rendah. Jadi kalau resolusi tinggi, objek yang diamati bisa detail, tapi perlu penyimpanan yang sangat besar. Ya gitu ya. Jadi oleh karena itu penyimpanan satelit sementara di temporary untuk di cloud gitu ya, di ruang angkasa, di angkasa ini sangat terbatas. Ya. Jadi kan biasanya satelit merekam, dikirim ke penyimpanan sementara, ya, kemudian baru disimpan ke database ya dari pengelola satelit sendiri. Kemudian kalau kita berbicara tentang analisis yang visual, maka kesalahan penafsiran bisa menarikan kesalahan penarikan kesimpulan. Dia, nah itu beberapa keterbatasan. Kalau menggunakan drone, memang drone ini sekarang juga dibatasi ininya ya, izin terbangnya dibatasi. Ya, jadi harus dan sehingga masih relatif lebih mahal dibandingkan kalau kita menggunakan resolusi tinggi dan sangat tinggi yang dari satelit. Ya, ya saya kira demikian. Jadi paparan tentang satelit ini dan khususnya untuk satelit dengan resolusi yang tinggi, sangat tinggi sampai dengan rendah memang sangat cocok, misalnya apalagi untuk yang sangat sedang dan rendah sangat cocok untuk luasan yang besar ya. Ada yang secara spasial dan temporal terpisah ya. Area yang memerlukan data multitemporal. Jadi kalau levelnya nasional ini satelit ini penting ya, regional pulau juga demikian ya.
Tapi kalau skala unit manajemen ya udah mulai resolusi yang tinggi atau bahkan mungkin kita menggunakan drone. Ya, kalau satelit misalnya ya kalau resolusi rendah ya otomatis deteksinya ya lebih terbatas dibandingkan resolusi yang tinggi atau yang sangat tinggi. Nah, jadi demikian. Jadi nanti yang ini Anda bisa baca bagaimana kelebihan dari satelit karena serba multinya ya, multispektral, temporal, radiometrik, kemudian semuanya bentuk digital, ada resolusi radiometrik yang bervariasi ya, dapat dikalibrasi konsisten terhadap sudut matahari ya, kita bisa menggunakan berbagai macam ban, kemudian diolah secara semi otomatis. Itu kelebihan yang lain dari citra satelit. Ya, saya kira demikian. Ya, mudah-mudahan nanti Anda bisa memperkaya lagi dengan topik-topik selanjutnya, atau Anda membaca dari sumber-sumber lain yang yang handal ya. Jadi Anda kalau memperkaya ini bisa membaca dari tulisan-tulisan ilmiah atau sumber-sumber yang jelas sumbernya ya, yang mempunyai reputasi yang baik. Saya kira demikian. Terima kasih.